pagi dan selamat datang di Wealth 2021. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Perkenalkan, saya Aida. Dan saya Sandra yang akan memandu acara webinar kali ini. Nah, hari ini tuh spesial banget, merupakan pembukaan Virtual Expo Kesehatan dan juga wisata medis Wealth 2021. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai digitalisasi event B2B dan kolaborasi antar industri untuk menjawab tantangan bisnis di masa pandemi. Ini merupakan webinar pertama kita loh di Expo ini. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari digital banner, digital flyer, dan lain-lain, Wealth ini adalah kolaborasi antara Expo dan District Events. Pada penasaran nggak sih sebenarnya District itu apa, Expo itu sendiri apa? Nah, iya, pasti pada penasaran nih teman-teman, apa sih Arexpo dan apa sih Wealth itu? Nah, aku akan menjelaskan sedikit ya tentang Arexpo. Arexpo ini merupakan platform virtual expo yang diadakan untuk mempermudah para pebisnis untuk memperkenalkan dan juga memasarkan produk dan jasa mereka secara aman, nyaman, dan juga terpercaya. Nah, sedangkan untuk Wealth 2021 sendiri akan diselenggarakan mulai dari 30 September hingga 13 Oktober 2021 mendatang. Jadi masih panjang banget nih, ada 13 hari untuk teman-teman semua bisa menjelajahi Virtual Expo ini. Mungkin langsung kita lanjut aja ya. Sekarang aku penasaran banget nih Aida, sebenarnya di Wealth itu ada acara apa aja ya? Tapi sebelum kita kupas lebih lanjut, sepertinya langsung kita tanyakan aja mendingan perwakilan dari orang-orang penting di balik Wealth itu. Nah, ya benar nih, kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama Pak Joseph Aditya, selaku CEO Rally.com, dan juga Pak Johannes Chang, selaku founder dan CEO Biscuit Event. Yuk, mari kita kenalan dulu nih. Sama yang pertama mungkin dimulai dari Pak Joseph. Boleh say hi dulu ke teman-teman. Halo. Halo Pak Joseph. Selamat pagi Pak. Gimana Pagi. Pak? Kabar. Pagi semuanya. Pagi. Nah, dan ada juga Pak Johannes. Halo Pak Joho. Halo, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Wah, ini benar-benar ya, berarti narasumber kita hari ini menarik banget, dan mungkin kita langsung aja nih mulai. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman along the way ada yang punya pertanyaan, boleh langsung di drop di Twitter chatnya yang untuk Q&A, ditujukan untuk ke Aida ya. Nanti kita akan bantu jawab di akhir sesi. Nah, Oke, kalau gitu kita mulai mungkin ya ke sesi yang pertama. Dimulai dari Pak Joseph. Halo Pak Jo. Mungkin kita akan sedikit tanya-tanya nih Pak ke Pak Joseph tentang Art Expo itu sendiri. Oke, yang pertama, kenapa sih Pak ada Art Expo? Oke. Ya, thank you buat pertanyaannya. Ini jadi Expo itu dibuat karena memang Rally itu kan bergeraknya di bidang B2B ya. Jadi dari kita lihat bahwa kalau dari bisnis to bisnis itu paling sering mengadakan acara tuh exhibition karena biar saling kenal antar bisnisnya, bukan sekedar cari barang atau cari produk, tapi biasanya tahu servicesnya apa perusahaannya. Makanya sebelum pandemi rata-rata bisnis to bisnis itu banyak dilakukannya melalui kalau nggak webinar ataupun seminar ataupun expo. Nah, di masa pandemi ini kita melihat bahwa sebenarnya bagaimana mengkawinkan antara seminar dengan expo ini tapi secara virtual, karena kan kita sekarang nggak bisa kumpul bareng, kita nggak bisa terbang juga ke suatu kota atau mungkin suatu event yang bisa belum dibuka ya secara full ya kan. Nah, makanya dari Rally lihat bahwa expo itu sangat identik dengan B2B dan kenapa kita tidak membuat antara virtual dan nanti kalau nanti sudah dibuka pun juga bisa dikombinasikan antara offline dan online-nya. Jadi dari sini Rally melihat bahwa Rally bisa membantu nih
untuk para pelaku usaha, baik itu di bidang uh, manufacturing, di bidang kesehatan, di bidang tourism, apapun yang bidang jasa. Jadi apapun bidangnya bisnis, apapun bidangnya uh, bisa dipertemukan di dalam cara Expo. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak Eda. Wah, oke. Jadi ternyata kenapa adanya Arexpo itu merupakan gimana Rally dapat membantu para pelaku usaha untuk tetap memasarkan produk atau jasanya di tengah terpaan pandemi COVID-19 berarti ya Pak. Nah, oke, kita mau ke pertanyaan yang kedua nih Pak Joseph. Apa sih Pak yang menjadi kelebihan Arexpo dibanding face-to-face event atau offline event? Oke, yang pertama kalau uh, kelebihannya adalah tidak terbatas ruang dan waktu ya. Jadi maksudnya kalau event itu kan biasanya dilakukan mungkin harus menghadiri di satu tempat, terus kemudian bisa harus waktunya juga mungkin ada limitasi. Nah, dengan dilakukan virtual ini mungkin harapannya adalah bisa diakses nih 24 jam selama 2 minggu ke depan. Kemudian visitor juga bisa lebih fleksibel ya, karena mereka bisa melihat lagi expo-nya itu ada apa aja. Jadi bisa kalau satu pameran itu atau satu expo itu kan kita datang ketemu terus pulang, oh kayaknya kemarin aku lihat ini, mau nggak mau harus datang lagi. Kalau di sini bisa revisit lagi dengan mudah. Terus kemudian tidak terbatas dengan ruang. Jadi biasanya kalau satu expo berdesak-desakan, mungkin 10.000, 20.000 visitor maksimum. Nah, dari sini selain terrekord juga ditayangkan ulang, bisa ditayangkan ulang, juga bisa datang lagi ke berbagai macam visitor hadir di acara tersebut. Jadi nggak terlalu bersentuhan fisik ya, apalagi di masa pandemi. Jadi secara efisiensi dapat, secara cost-nya juga dapat, nggak perlu bolak-balik. Dan juga dari pelaku usaha yang ingin menampilkan, yang buka booth lah, juga lebih efisien, nggak harus bangun-bangun banyak konstruksi. Kita bikinnya lebih virtual. Kalau emang mau udah tertarik, ada interest, baru mungkin janjian dan mereka bisa langsung interaksi langsung. Ya, jadi ini akan menjadi suatu kemudahan ya buat buat baik yang buka booth maupun yang mau visit ke acaranya. Terus apalagi kalau dengan virtual seperti ini banyak gimmick-gimmicknya nih. Jadi misalkan kalau tertarik dengan acaranya atau satu booth, nah booth itu juga bisa membuat satu engagement dengan berikan voucher yang langsung bisa diklaim dan juga penawaran menarik lainnya. Oke, wah menarik banget nih teman-teman. Ternyata tuh kelebihan dari Art Expo ini, yang pertama tadi udah disebut oleh Pak Joseph adanya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kemudian dapat diakses 24 jam, visitor tidak terbatas, visitor lebih fleksibel, mau mengakses dimanapun itu bisa, dan juga visitor bisa revisit exhibition kita, kayak gitu. Wah. Oke, tadi kita berbicara tentang kelebihan dari Art Expo. Nah, mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir nih, Pak. Karena hari ini webinar kita singkat. Jadi, pertanyaan terakhir, apa sih, Pak, harapan ke depannya dengan hadirnya Arexpo ini? Oke, harapannya akan banyak pelaku industri atau pelaku bisnis yang lain yang bisa meleverage Arexpo. Harapannya kami bisa memfasilitasi pelaku usaha tersebut untuk mempromosikan produknya dan juga pelaku usaha yang ingin mencari terkoneksi dengan bisnis yang lain di satu tempat, ya di Arexpo ini sendiri. Kedepannya nanti akan ada event-event dengan kategori yang lain, bukan hanya untuk dari Indonesia saja, mungkin harapannya juga international pavilion atau booth-booth dari international exhibitor juga bisa ada di sini. Jadi ini akan memudahkan
pelaku usaha untuk membuka membuka wacana ataupun mendapatkan peluang usaha baru, atau bahkan bisa untuk membuat community bersama dari Expo ini. Ya mungkin nanti juga kita bisa lebih banyak lagi gimmick-gimmicknya ke depannya. Mungkin speaker-speakernya juga banyak juga orang-orang yang hebat-hebat. Jadi kita di sini bisa kumpul bareng, cari peluang usaha, belajar bareng, dan ya, kita bisa terkoneksi lah. Nah, itu dia ternyata penjelasan terkait Art Expo. Jadi singkatnya berarti Art Expo ini hadir untuk memberikan peluang usaha baru bagi para pelaku usaha di tengah terpaan pandemi. Dan kedepannya mungkin dari Art Expo ini bisa eksplor lagi terhadap banyak kategori, mungkin nggak cuma kesehatan dan juga wisata medis, mungkin kedepannya ada kategori-kategori menarik lainnya. Dan juga seperti yang tadi dibilang oleh Pak Joseph, bahwa kedepannya Art Expo ini nanti akan membuka booth dari teman-teman dari internasional nih. Jadi ini bisa membuat para pelaku usaha bisa tembus ke pasar luar ya. Wah, luar biasa, jadi menarik banget Art Expo ini. Gitu. Terima kasih Pak Joseph atas sharingnya. Thank you. Thank you. Kalau tadi kita udah dengar penjelasan lengkap tentang Arexpo, pasti penasaran nih kalau sekarang Wealth itu apa. Nah, karena udah Pak Johannes Chang atau Pak Jo juga udah hadir di sini, kita sekarang mungkin ngobrol-ngobrol lebih detail ya Pak tentang Wealth ini apa. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Pak Jo. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya Wealth ini kepanjangannya dari apa dan background-nya apa sih? Kenapa pilih kategori Wealth untuk di Wealth Talk yang pertama ini? Oke. Hai Sandra, hai Pak Adit, hai Aida. Thank you buat sesi pagi ini. Jadi kenapa Wealth? Wealth itu singkatan dari Wellness and Health Tourism Hub. Kenapa event ini kita produce? Karena kita lihat setelah pandemi, ini gaya hidup sehat menjadi satu lifestyle yang baru. Ya, kalau kita bicara mengenai kesehatan sebelumnya banyak yang nggak peduli, tapi begitu adanya pandemi dan ini kesehatan udah jadi kita bilang sebagai gaya hidup yang nggak bisa dihindari gitu ya, dan orang-orang udah mulai sadar hidup sehat itu penting dan mulailah industri ini mulai ada potensi untuk berkembang. Nah, jadi peluang ini kita lihat saya coba gabungkan dengan industri pariwisata yang kebetulan memang Bistrip Event ini sendiri kita hadir pada saat pandemi itu muncul. Jadi berbeda dengan bisnis yang lain, di saat pandemi menyerang di tahun 2019, Bistrip Event itu lahir dengan tujuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan juga membantu secara nyata kepada teman-teman yang ada di industri pariwisata yang terkena dampak secara nyata. Nah, kita mulai di tahun 2019 itu, di 2019 kita mulai, 2020 kita didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjadi event producer terdepan yang dipercaya bersama dengan MNC Group. Pada saat itu kita mensosialisasikan bahwa di tengah-tengah pandemi ini, bahwa bisnis ini tetap bisa jalan, tapi dengan protokol kesehatan. Awalnya di sana. Lalu berkembang, akhirnya kita lihat, oh ini mulai berkembang lagi ke arah potensi wisata medis, wisata kesehatan, wisata kebugaran di Indonesia itu sudah waktunya untuk bisa dikembangkan. Nah ini juga sejalan. Kalau kita lihat dari minggu lalu, itu salah satu, ada beberapa quotes juga dari Pak Menteri, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa industri wisata kesehatan ini sudah harus didorong. Dan kenapa kita buat ini di bulan September? Bulan September adalah merupakan bulan wellness. Nah, jadi ini adalah memang momentumnya sangat tepat sekali. Nah, ini kita lakukan, kita luncurkanlah yang namanya event Wealth ini. Lalu bekerjasama juga dengan Ralali, saya lihat platform dari Arexpo-nya ini sangat menarik. Ini bisa menjadi jembatan untuk membantu usaha-usaha dan juga pebisnis untuk mempromosikan kembali bisnis-bisnisnya di masa seperti ini. Kurang lebih itu background dari Wealth.
Oke, terima kasih Pak Jo untuk penjelasannya. Berarti ini kalau kita bisa rangkum ya Pak, berarti kan memang belum banyak mungkin ya dari teman-teman ini mungkin yang terlalu familiar juga nih dengan wisata medis tuh apa, wisata kebugaran tuh apa sih gitu. Jadi mungkin lebih taunya jalan-jalan aja atau mungkin visit-visitnya museum dan lain-lain. Nah, mungkin ini bisa jadi peluang ya teman-teman, baik yang mungkin bisa menjadi visitor ataupun eksibitor untuk mencari tahu lebih dalam sebenarnya wellness dan health tourism ini seperti apa gitu. Nah, kita lanjut ya Pak Jo untuk pertanyaan kedua. Kalau misalkan untuk di kategori wealth ini, apakah ini memang yang pertama kali diadakan secara virtual dan apa sih Pak nilai lebihnya gitu? Atau misalkan kayak keuntungannya untuk ikut ini? Oke, jadi kita lihat di industri pariwisata, virtual expo itu bukan sesuatu yang baru, tapi juga bukan sesuatu yang sudah lama ada. Masih banyak yang melihat ini satu peluang, tapi banyak yang belum pernah merasakan. Jadi Wealth ini hadir bersama dengan Arexpo, kita mau membantu untuk memperkenalkan pengalaman melakukan virtual expo dengan lebih baik lagi. Ini pasti akan bertahap ya, kita akan bertahap, kita akan membantu supaya semuanya juga bisa belajar. Nah, kita lihat ada beberapa event yang serupa. Jadi kalau saya lihat ini memang menarik, artinya sama-sama kita mendorong, sama-sama kita juga mengedukasi pasar, mengedukasi industri, supaya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih matang, dan nantinya kita bisa berkompetisi dengan negara-negara lain di Asia maupun di negara lainnya. Nah, perbedaannya apa? Di sini, di dalam Wealth ini, kita melakukan ada kolaborasi antar industri, yang sangat jarang sekali dilakukan. Dari eksibitor yang hadir dalam Wealth ini, kita ada dari industri penyedia layanan dan produk kesehatan. Lalu kita ada rumah sakit dan klinik yang mewakili fasilitas kesehatan. Lalu kita juga ada satu section yang mewakili dari para pelaku industri pariwisata, mulai dari hotel dan yang lain-lainnya. Ada hotel, ada travel agent, bahkan ada beberapa asosiasi yang sudah bergabung, nanti akan mulai, kita akan sama-sama belajar melalui sesi-sesi talk show kita yang ada di Wealth, yang akan kita hadirkan selama acara ini berlangsung. Oke, berarti ini kita kalau lihat ke depan nih Pak, di 13 hari ke depan bakal banyak banget ya berarti Wealth Talk lainnya yang tadi disebutkan dengan kolaborasi mulai dari industri pariwisata, industri kesehatan. Jadi benar-benar bakal banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan melalui Wealth Talk ke depan ini ya Pak Jo. Betul. Ya, harapannya Wealth Talk ini bisa tadi menjadi inspirasi, lalu juga kita bisa memotivasi dan membuka koneksi supaya antar para pelaku atau stakeholders ini bisa saling bergandengan tangan, gitu ya, berkolaborasi, akan peluang bisnis bersama-sama. Berarti mungkin mulai dari yang B2B atau pelaku usaha, sampai mungkin yang memang mencari wisata kebugaran itu untuk kebutuhan personal juga bisa ya Pak. Benar-benar semuanya ditemukan di Wealth ini. Oke, kalau aku mau tanya nih Pak, pertanyaan terakhir ya. Kalau sekarang ini kan udah ada nih pas banget di masa pandemi gitu. Jadi mungkin related banget nih sama wellness dan health tourism ini. Tapi kalau misalnya ke depannya gimana Pak? Misalkan ternyata tahun depan misalkan pandeminya masih ada atau nggak ada. Nah itu kira-kira visionnya gimana sih Pak kalau untuk wealth ini? Oke. Jadi sebetulnya industri wisata kesehatan ini sudah ada sejak lama. Kita lihat di beberapa negara lain, kita bandingkan mungkin Penang. Ya, di Malaysia ada Penang, lalu juga di Thailand, di Korea, industri wisata kesehatan itu sangat beragam dan sudah maju. Karena produknya sendiri juga macam-macam ya. Wellness itu kita bicara mulai dari spa, yoga, lalu juga kita bicara sampai ke kebugaran, sekarang udah ada cycling yang udah sampai ke luar negeri juga, lari. Nah ini kan sudah beberapa tahun terakhir ini udah mulai naik kan. Lalu sampai wisata medis, yang kita lihat ada operasi plastik. Misalnya, kita lihat ada di Korea, di Thailand. Nah, ini sebenarnya sudah ada di negara-negara lain, dan di Indonesia ini ya kita harus gandengan tangan untuk bisa memajukan industri pariwisata kesehatan dan medis di Indonesia. Nah, harapannya Wealth akan menjadi salah satu platform yang akan membantu menjadi inspirasi, menjadi enabler untuk bisa antar stakeholder ini bisa bekerja sama dan menciptakan sesuatu yang baik untuk Indonesia.
Baik, oke. Terima kasih banyak Pak Jo untuk penjelasannya tadi, benar-benar informasi yang sangat lengkap dan semoga teman-teman juga biasa semakin penasaran ya nih karena kita kan baru mulai untuk acara Wealth ini. Jadi makin penasaran harusnya sama konten-konten atau webinar apa nanti yang bakal muncul atau datang bisa diikuti langsung di melalui platform Virtual Expo Arexpo ini ya. Oke, nah kita sekarang lanjut ya, mungkin ke sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya, apakah sudah mulai masukkan chatnya untuk di kolom Q&A-nya? Kita masih tunggu, ada beberapa lagi kan mungkin yang mau bertanya, dipersilahkan. Nah, Sandra ternyata udah masuk nih ke saya. Teman-teman yang udah memberikan pertanyaan, ini sebenarnya ada 6 pertanyaan, cuma sayang sekali kita karena waktu terbatas kita hanya bisa memilih 1 pertanyaan nih. Nah, ini pertanyaannya adalah dari anonim. Oke, kali ini sangat rahasia ya. Terima kasih untuk teman anonim di sana yang sudah bersemangat nih memberi pertanyaan. Yang pertama nih pertanyaan ada 2. Promo virtual exhibition ini kira-kira bisa didapatkan di mana saja sih seperti itu, dan sebenarnya siapa sih target visitor dari Arexpo Wealth 2021 ini, seperti itu pertanyaannya. Mungkin Pak Jo dan Pak Joseph bisa bantu jawab. Mulai dari Pak Joseph dulu mungkin ya, nanti habis itu kita bisa sambil sharing dan diskusi. Dipersilahkan Pak Joseph. Baik, untuk virtual exhibition ini saat ini di-share di semua channel dari Rally sendiri. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa media untuk disebarkan. Kami juga saat ini menayangkan langsung di YouTube sehingga bisa untuk ditayangkan ulang. Dan targetnya adalah semua yang memiliki interest di tadi ya wellness and health dan termasuk juga ya tourism. Jadi semua yang bergerak di bidang industri tersebut bisa menjadi our target visitornya. Mungkin dari Pak Jo mungkin bisa menambahkan. Baik, betul seperti yang disampaikan oleh Pak Adit dengan Pak Yosef, bahwa target kita adalah tadi peminat dan juga para pelaku bisnis. Diutamakan para pelaku bisnis, tapi pasti juga berkembang karena kalau kita lihat ya pelaku bisnis di industri wealth ini, wellness and health tourism, biasanya mereka juga penikmat atau pengguna. Jadi harapannya kita bisa membantu baik secara B2B dan juga nanti bisa di-extend ke B2C. Semoga itu pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Oke, thank you Pak Yusuf dan juga Pak Jo atas jawabannya nih. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari teman anonim di sana. Wah, kita nggak berasa ya, tadi udah ngobrol lumayan banyak, tapi kita udah sampai di penghujung daripada webinar ini. Nah, sebelumnya kita dari host, dari aku dan Aida, mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mengikuti webinar digitalisasi event B2B dan potensi kolaborasi antar industri di masa pandemi. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk terus saksikan beragam pilihan talk show menarik dari segi kesehatan dan juga pariwisata medis ataupun wisata kebudayaan dari para narasumber yang ahli di bidangnya. Stay tune terus ya teman-teman, untuk 13 hari ke depan masih banyak banget yang bisa ditonton, yang bisa diambil ilmu dan informasinya. Dan jangan lupa juga untuk jelajahi virtual booth di Wealth 2021, serta temukan promo dan insight menarik di setiap booth-nya. Nah, saya Aida. Dan saya Sandra, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Wealth selanjutnya. Bye-bye. Thank you semua. Thank you. Terima kasih.